Kita sudah ada di dalam penghujung tahun 2024 di bulan Desember tanggal 1. Apa yang saudara sudah alami dan kita sudah alami gitu ya. Nah, bulan kemarin kita sudah belajar mengenai iman. Pastor sudah bagikan bagaimana iman itu bekerja, bagaimana memperbesar kapasitas iman kita, bagaimana mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang gak pernah ada menjadi ada. Hari ini kita mau belajar satu step lebih jauh. Bagaimana iman itu bekerja melalui prophetic words. Nah, kita akan belajar ya sama-sama. Saat ini kita berada di dalam dimensi prophetic. Kenapa saya bilang kita berada di dalam dimensi prophetic? Ada banyak hal-hal yang terjadi, itu dipengaruhi oleh iman kita. Iman itu akan menarik kuasa Allah yang besar itu untuk menghasilkan terobosan-terobosan dan pelipat gandaan. Kenapa saya bilang menghasilkan pelipat gandaan? Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan biji sesawi, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar terjadi di dalam firman Tuhan. Begitu juga saat ini. Kita akan lihat ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 6, itu dikatakan, jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Prophetic words itu bicara mengenai nubuatan. Kalau kita bicara mengenai nubuatan, mungkin saat ini kita bicara, apa sih nubuatan? Kenapa sih harus bicara mengenai nubuatan? Kadang-kadang kita bilang, kok sekarang ini kita udah jarang banget dengar nubuatan gitu ya. Kenapa harus nubuatan itu kita harus dengar? Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan bicara mengenai future. Mengenai masa depan yang akan terjadi. Mengenai sesuatu yang Tuhan sampaikan dan itu pasti terjadi. Gitu ya. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 itu dikatakan bahwa, boleh dibuka ayatnya, 2 Korintus 4 ayat 13. Ini agak berat sedikit di awal, tapi kita mau belajar. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Waktu saya baca ini agak pertama-tama bingung gitu ya. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan saya perlu ngerti ini nih. Saya gak ngerti, saya bilang. Dan Tuhan kasih pengertian begini. Waktu kita mulai belajar mempercayai Tuhan, waktu kita mulai beriman sama Tuhan, waktu kita percaya apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, dan kita mulai memperkatakan itu, maka itu terjadi, itu akan terjadi. Gitu ya. Nanti kita akan lihat kesaksian demi kesaksian di dalam firman Tuhan. Profetik itu dari dua kata, pro dan panai, yang artinya sebelum itu terjadi. Percaya sebelum itu terjadi. Di dalam firman Tuhan hari ini saya mau bahas mengenai 4 orang. Slide-nya yang 4 orang ini, yaitu ada Hana, kemudian ada yang namanya Abraham, kemudian ada yang namanya Simon Petrus, dan ada yang namanya Musa. 4-empatnya ini adalah orang yang mendapat kata-kata profetik yang dari Tuhan. Untuk mereka hidup di dalam iman, mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan, dan itu terjadi. Gak mudah. Kita lihat ya yang pertama, yaitu Musa. Musa ini waktu itu zamannya bangsa Israel hidup di Mesir. Semua anak laki-laki dibunuh. Gak boleh ada anak laki-laki di bangsa Israel karena bangsa Israel udah segitu besarnya. Nah, Musa ini diselamatkan. Jadi diselamatkan, terus waktu dia mulai besar ditaruh di keranjang, ditaruh di sungai. Ditemukan sama putri Firaun. Dia dibesarkan, dididik sama putri Firaun. Waktu dia besar,
Dia lihat bangsanya ini ditekan sama orang Mesir. Terus dia bunuh orang Mesir. Waktu dia bunuh orang Mesir, itu Firaun tahu. Jadi Firaun tahu dia dikejar-kejar. Dia melarikan diri ke padang gurun. Selama dia melarikan diri, sekolahnya itu 40 tahun. Masa dia melarikan diri 40 tahun. Jadi waktu Tuhan panggil dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, siapakah saya? Saya nggak pandai ngomong, saya nggak bisa ngomong nih. Saya mestinya gimana nih? Tapi lihat deh, di dalam Keluaran 4 ayat 11 sampai 12 kita buka sebentar. Apa yang Tuhan katakan buat dia? Dibuka. Keluaran 4 ayat 11 sampai 12. Jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dia masih bilang, jangan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, engkau. Prophetic words itu keluar dari Tuhan sendiri untuk Musa. Seseorang yang tadinya bilang, saya nggak bisa. Itu Tuhan rubah kan, Tuhan angkat loh. Ada di dalam firman Tuhan satu lagi itu dikatakan bahwa aku mengutus engkau menjadi Allahnya Firaun. Bahkan Musa diangkat. Yang tadinya dia dizolimi sama Firaun. Yang tadinya Firaun itu merupakan momoknya Musa. Yang dia begitu takut sama Firaun karena dia melarikan diri. Karena dia takut dibunuh. Itu diubah sama Tuhan. Itu jadi Allahnya Firaun. Kebayang gak? Saudara, kalau saat ini saudara begitu takut dengan kondisi saudara. Saudara takut sama penyakit saudara. Saudara takut sama orang-orang yang begitu menekan saudara. Tuhan sanggup mengubah keadaan saudara. Yang tadinya di bawah itu akan jadi di atas. Tuhan sanggup mengubahkan yang tadinya berada di bawah, ditekan, itu menjadi di atas. Buat Tuhan itu gak ada yang mustahil loh. Dia bisa memimpin satu bangsa menyeberang laut Teberau dan menjadi bangsa yang besar. Seorang Musa. Karena apa? Karena kata nubuatan Tuhan. Orang kedua yang kita mau belajar. Abraham. Abraham itu dulu namanya Abram. Istrinya namanya Sarai. Tuhan rubah namanya jadi Abraham dan Sarah. Abraham artinya bapak banyak bangsa. Sarah artinya ibu bangsa-bangsa. Kata-kata yang diucapkan tiap hari karena dia panggil Abraham, Sarah, itu adalah kata-kata profetik. Itu adalah kata-kata penggenapan. Perlu waktu yang panjang loh untuk dia mendapat penggenapan janji Tuhan, untuk dia dapat anak. Dikatakan di dalam firman Tuhan, itu sampai dia usia 100 tahun dia baru bisa dapat anak. Sampai Sarahnya ini mati haid, berarti dia udah sampai menopause. Dia udah sampai gak bisa, sebenarnya secara kedokteran tuh mustahil buat punya anak. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah, itu adalah firman yang menghidupkan. Firman yang menjadikan, firman yang melipat gandakan, firman yang menciptakan. Kita perlu belajar bagaimana firman itu bisa terjadi melalui iman. Kekuatan Abraham itu adalah bagaimana dia keluar dari lingkungan yang tidak percaya.
itu dibawa keluar sama Tuhan, dipisahkan sama Tuhan dari lingkungan yang ada. Ketaatannya dia pada saat dia belum menerima, walaupun sudah dijanjikan Tuhan. Memperkatakan dan klaim setiap janji Tuhan. Yang keempat adalah bagaimana dia didriven oleh compassion. Dan yang kelima adalah bagaimana dia covenant sama perjanjiannya Tuhan. Kita coba buka ya di Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian melanjut ayat 17 sampai 18. Ayat 17-18-nya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepadanya, keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Artinya memang itu yang Tuhan janjikan. Bagaimana dia memegang janji Tuhan, dia klaim dan dia ucapkan tiap hari. Itu yang terjadi. Orang akan iba, orang akan iba ketika dia mengubah namanya, orang akan lihat, ih ini orang ya udah tua, mimpi aja gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang akan melecehkan kita dengan setiap janji Tuhan yang diberikan buat kita. Pasti akan ada orang-orang yang gak bisa melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita. Tapi kalau kita belajar percaya sama Tuhan sepenuhnya, belajar mempercayai dan mulai declare, Tuhan, saya percaya ini janji Tuhan dan saya percaya ini terjadi di dalam nama Yesus. Setiap kutuk, setiap ikatan, setiap ketidakberdayaan itu patah di dalam nama Yesus, maka itu akan digantikan sama Tuhan. Itu akan digantikan menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang menjadi berkat, menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai katakan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkat, sesuatu yang sukacita, sesuatu yang penuh dengan kelimpahan dan penuh dengan firman Tuhan. Orang berikutnya adalah Hana. Hana ini suaminya adalah Elkana, ibu dari Samuel. Bertahun-tahun dia nggak punya anak. Dan tiap tahun di dalam tradisinya orang Israel itu pasti mereka pergi ke rumah Tuhan, mempersembahkan korban. Dan tiap tahun dia punya madu, namanya Penina. Jadi Elkana ini punya istri kedua gitu ya. Dan Penina ini punya banyak anak gitu ya. Dan dia selalu menghina si Hana gitu ya. Hana ini hatinya tuh sangat-sangat sedih. Sangat-sangat susah hati. Tapi dikatakan dia ini lady of excellence. Dia ini ngerti mengenai destiny-nya Tuhan. Dia ini ngerti maksudnya Tuhan. Dia ini ngerti tujuannya Tuhan tuh di dalam rencana hidupnya tuh apa. Jadi tiap kali dia ke rumah Tuhan pasti dia mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Dia mulai klaim janji-janjinya Tuhan sama dia. Nah, satu ketika biasanya di persembahan itu, pada saat mempersembahkan itu mereka ada makan minum. Pasti disajikan anggur. Pasti mereka akan minum anggur. Nah, waktu habis makan minum itu, Hana ini berdoa sama Tuhan di pojokan. Imam Eli walaupun dia sudah retired gitu ya, dia udah pensiun, anaknya yang menggantikan Hofni dan Pinehas, tapi dia liatin, kok si Hana ini komat kamit. Ternyata Hana ini mengklaim janjinya Tuhan. Tuhan, Engkau janji, tapi Tuhan kenapa menutup kandungan saya? Tuhan, Engkau janji, kenapa saya nggak punya anak?
Tuhan, Engkau janji. Kenapa saya terus-terusan seperti ini? Imam Eli bilang, kamu jangan mabuk. Kamu minum anggur kebanyakan. Ana bilang, enggak, saya enggak mabuk. Imam, saya ini cuma mempertanyakan Tuhan. Tuhan, saya mau klaim janji Tuhan. Tuhan janji sama saya punya anak. Tahukah apa yang dikatakan Imam Eli? Pulanglah. Setahun dari sekarang engkau akan punya anak. Dan itu digenapi. Pada saat itu digenapi. Tahu apa yang dilakukan oleh seorang Hana? Dia janji, dia nazar sama Tuhan. Bahwa anak ini akan diserahkan sama Tuhan, jadi nabinya Tuhan. Anak ini benar-benar dikhususkan sama Tuhan. Jadi waktu disusui, begitu selesai disusui, disapi. Dia selama disapi itu dia enggak ke rumah Tuhan. Tapi waktu selesai disapi, dia bawa. Anak disapi itu umur berapa sih? 2 tahun, 3 tahun? Selesai menyusu? Saya pikir 2 tahun, 3 tahun. Karena di Alkitab enggak disebutkan berapa tahun. Tapi prediksi saya 2-3 tahun. Kalau 2-3 tahun dan dikatakan dia membawa lembu yang berusia 3 tahun ke rumah Tuhan. Dipersembahkan. Artinya Samuel ini dididik di rumah Tuhan. Belajar apa? Enggak cuma belajar firman Tuhan doang loh. Dia ini belajar nyapu, ngepel, melayani di rumah Tuhan loh. Bersih-bersih loh. Dan Tuhan pakai seorang Samuel ini buat benar-benar dengar suara Tuhan. Benar-benar dipakai sebagai nabi Tuhan. Dia tahu pada saat Tuhan berfirman buat dirinya. Dia tahu destiny-nya dia tahu panggilannya dia tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Saudara, masing-masing kita ini punya destiny-nya Tuhan loh. Coba cek, Tuhan mau apa sih hidup kita ini? Tuhan mau gimana sih hidup kita ini? Tuhan mau kita lakukan apa sih? Kalau Tuhan sudah bicara sama kita perlu menuju destiny-nya Tuhan. Kita perlu berjalan bersama Tuhan dan menggenapi setiap rencana Tuhan. Melalui apa yang dinubuatkan di dalam kehidupannya kita. Seperti Hana ini. Gak gampang buat jadi Hana. Bertahun-tahun. Kita perlu ngerti konsepnya kerajaan Tuhan loh. Konsep kerajaan Tuhan itu gak terbatas sama waktu. Apakah pada saat Tuhan menciptakan terang, kemudian terang itu jadi dalam 1 hari? Pertanyaan saya. Enggak ya? Abraham itu perlu 100 tahun buat dia dapat anak. Musa itu perlu 40 tahun di padang gurun. Hana ini perlu bertahun-tahun buat dia dapat Samuel. Supaya genap waktunya. Firman Tuhan katakan, genap waktunya buat destiny-nya kita. Menggenapi rencana Tuhan. Simon Petrus waktu jadi murid Tuhan, namanya Simon. Orang yang selalu ragu-ragu. Orang yang bisa A, bisa B, plin-plan namanya gitu ya. Waktu itu dia bilang, Tuhan saya gak akan menyangkal Tuhan. Gitu ya, tapi ternyata dia menyangkal Tuhan. Tapi orang ini dipanggil sama Tuhan dan dikatakan kamu akan jadi Petrus, batu karang yang teguh. Seseorang yang tadinya sangat pelin-pelan, seseorang yang tadinya ragu-ragu, seseorang yang tadinya gak jadi apa-apa. Ternyata bisa khotbah di depan 3.000 orang dan orang-orang itu diselamatkan. Dapat sapu tangannya itu sembuh. Lewat kena bayangannya itu sembuh. Lihat ya. Tuhan itu gak pernah terbatas sama kita loh. Siapapun Anda. Seberapapun kita. Kita itu gak pernah dipandang kecil sama Tuhan. Anugerahnya, belas kasihannya selalu cukup buat kita.
Amin. Buka di dalam Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Amin. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara. Saya ini kecil loh Tuhan, saya ini dari keluarga yang bukan apa-apa loh Tuhan, pendidikan saya enggak ada apa-apanya Tuhan. Saya lulus SD juga enggak. Ada banyak orang yang bicara seperti itu. Tapi percayalah, Tuhan akan pakai saudara, Tuhan akan memulihkan saudara, Tuhan akan mengangkat saudara sesuai rencana dan destininya saudara. Amin. Berikutnya, pada saat bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian. Diutuslah dari masing-masing suku itu 12 orang gitu ya, dipanggil. Yuk, bawa pemimpin-pemimpinnya, disuruh mengintai ke tanah Kanaan. Pada saat mereka mengintai ke tanah Kanaan, itu orang-orang itu mulai mengintai. Wih, anggurnya gede-gedenya kayak gini. Sekarang kan kalau kita pergi ke supermarket kan, kalau yang dikotakan gitu ya gedenya segini gitu ya. Makannya satu mulut penuh. Nah itu dari zaman Israel ada tuh di Kanaan. Susu madu gitu ya. Jadi kalau pergi ke Israel madunya luar biasa segala macam. Nah cuma begitu lihat orangnya besarnya nggak kira-kira. 12 orang, 10 orang bilang, kita gak bakalan bisa kalahin. Tapi lihat 2 orang, kata-katanya merupakan kata-kata profetik. Kata-katanya sangat membangun, kata-katanya itu sangat menguatkan, yaitu Kaleb dan Yosua. Coba lihat, di dalam Bilangan 13 ayat 30. Kita buka. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan." Hati-hati dengan mulut kita. Pada saat Tuhan sudah janjikan kita sesuatu, pada saat Tuhan taruh destiny kita, jangan pernah ada kata-kata yang buruk keluar dari mulut kita. Karena kata-kata itu akan menjadi sesuatu. Kata-kata itu akan menjadi sesuai dengan imannya kita. Kata-kata itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Tadi saya katakan di awal, bagaimana iman melipat gandakan. Bagaimana iman itu akan mengaktifasi kuasa Tuhan bekerja. Bagaimana nubuatan itu atau prophetic words itu akan bekerja bersama dengan iman. Tahu di dalam firman Tuhan, Balak itu waktu itu panggil namanya Bileam. Dari zaman dulu sudah ada namanya dukun. Buat kutukin bangsa Israel. Lihat bangsa itu segitu besarnya, bangsa Israel itu sampai disuruh kutukin. Nah, waktu bangsa Israel perang, Yosua itu perang pakai pedang. Musa itu naik ke gunung, tangannya ditopang. 2 orang, kiri dan kanan. Dan dia menyembah Tuhan. Artinya peperangan itu ada 2. Mulut itu harus dipakai buat mengatakan hal-hal yang baik. Kalau kita sudah dapat sesuatu dari Tuhan, kita mengatakan hal-hal yang buruk, itu akan menjatuhkan hal-hal yang baik. Hati-hati. Itu akan terjadi di dalam dunia roh. Jadi pelajarannya penting buat kita adalah itu berlaku nih ya di antara dunia roh, bagaimana iblis itu juga bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Jadi kita harus percaya apa yang Tuhan sudah berikan buat kita.
Janji-janji Tuhan, destiny-nya Tuhan itu harus diperkatakan terus. Karena kalau enggak, iblis akan curi dan iblis akan jatuhkan. Pada saat kita itu mulai merasakan ragu, misalnya yang sakit nih ya. Kok saya tiap hari sudah katakan, saya sembuh di dalam nama Yesus, saya terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang misalnya mengalami problem gitu ya. Terus mulai bilang, saya menang di dalam nama Yesus. Saat ini saya keluar dari setiap masalah saya di dalam nama Yesus. Tapi mulai ragu, mulai dipengaruhi pikiran-pikiran kita oleh si jahat. Itu harus diperangin. Karena iblis itu bekerja dua sisi nih. Ngerti ya? Saudara ngerti ya? Paham ya? Karena iblis akan bekerja untuk mengalahkan apa yang Tuhan berikan melalui iman dan prophetic word yang Tuhan sudah berikan. Saya punya anak Jenis, anak saya yang pertama. Anak ini lahir dengan mujizat. Kenapa saya bilang mujizat? Dia lahir kondisinya sampai dengan umur 3 itu dia belum lancar bicara. Jadi waktu dulu kita terapi dia dengan terapi wicara, terapi okupasi, kita bawa dia ke psikolog. Jadi seminggu itu 3 kali dia terapi. Masuk TK itu trennya itu kan masuk TK internasional. Berarti belajarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Itu yang kita nggak ngerti. Kalau anak yang belum lancar bicara, itu bahasanya kebalik-balik semua. Waktu kecil itu kalau dia ternyata waktu kecil itu dia ada ADHD. Awalnya dokter bilang dia autis. Jadi kalau ADHD itu gangguan distraction. Jadi dia nggak bisa konsentrasi dengan waktu yang cukup lama. Kalau dia nggak bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya karena dia agak sulit untuk ngomong. Jadi waktu kecil tuh dia cuma cuk gitu ya. Kalau ngomong seperti itu. Dia akan tantrum, dia akan guling-gulingan di lantai. Jadi waktu itu memang saya sama pastor itu lagi kondisi kurang baik. Jadi saya agak malu gitu ya. Waktu dulu masih di Gajah Mada, saya akhirnya ke gereja lain. Nah, tapi saya tahu janji Tuhan. Anak ini sempurna. Tuhan ciptakan sempurna. Jadi tiap hari saya doain dia. Tuhan, anak ini sempurna. Tuhan, anak ini sempurna. Tuhan, anak ini sempurna. Sampai dia masuk SD. Masuk SD saya dipanggil gurunya. Ini saya harus turunin ya, anak ini gak bisa baca tulis. Jadi dari situ diturunin. Dari SD turun lagi ke TK buat belajar baca tulis. Jadi dia ngulang 1 tahun di TK. Terus SD akhirnya saya sekolahin di sekolahan saya yang muridnya gak banyak. Saya titipin sama guru-gurunya. Begitu juga di SD itu walaupun muridnya gak banyak cuma 15-an, dia pun kesulitan. Jadi rankingnya juga gak bagus. Gurunya bilang ini harus sekolah khusus. Saya nekat. Saya masukin penabur SMP. Saya masukin penabur, masuk di SMP K2. Masuk di SMP K2 karena dapat grade ranking 2 dan dapat potongan gitu ya, saya masukin, nekat saya. Saya bilang, Tuhan saya percaya Tuhan mampu ubahkan, saya bilang. Dan saya tiap hari saya klaim janji Tuhan. Begitu juga waktu SMP, anak ini punya social interaction yang enggak gitu bagus karena secara verbal dia kurang dari kecil kan. Jadi dibully, kalau dia udah dibully, dia marah sama dirinya sendiri, dia bisa pukulin dirinya sendiri di toilet. Dia pernah lempar gunting sama murid yang lain dan bolak-balik saya dipanggil guru BP.
kita berdoa, kita tetap berdoa. Dan saya tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana buat anak ini. Terakhir tuh kita bilang, ini anak bisa lulus gak nih ya SMP ya. Ranking terakhir nih. Tapi ternyata lulus. Terus kita bilang, kamu mau sekolah mana? SMAK 2. Oke, sekolah SMAK 2. Saya udah deg-degan gitu ya. Oke, ternyata sekolah SMAK 2 ranking bagus. Ranking bagus. Terus kita tanya, kamu mau sekolah apa? Kuliah. Kuliah di Ukrida. Tahu saudara apa yang Tuhan kerjakan? Dia dapat beasiswa full di Ukrida, psikologi, lulus cum laude, dapat kerjaan di Sinarmas, dan Tuhan kerjakan banyak hal buat Jenny, ngerubah Jenny sampai sekarang dia masih belajar. Walaupun secara emosional, secara hal-hal yang lain itu proses belajarnya banyak, nangis-nangisnya banyak. Tapi percaya, apa yang kita ucapkan dan Tuhan dengar itu terjadi. Amin.